dalam hidup kita ada dua pilihan. Satu, pilihan untuk menggosip orang lain. Pilihan kedua, itu Anda digosip oleh orang lain. Anda pilih yang mana? Menggosip atau digosip oleh orang lain? Masing-masing pilihan itu ada konsekuensinya. Pilihan pertama, kalau kita menggosip tentang orang lain, itu kita mendapat insight baru, pengetahuan baru. Walaupun belum tentu pengetahuan itu valid atau tidak. Tapi kita merasa ada suatu kenikmatan. Kalau kita dapat hal yang itu, oh gitu ya. Oh gitu ternyata. Oh alah, baru tahu saya. Jadi ekspresi-ekspresi kita ke orang merasa nikmat dalam bergosip. Jadi ada kenikmatan dalam bergosip. Pilihan yang kedua, ketika Anda digosip oleh orang lain dan Anda tahu apa isi gosipnya. Kalau misalnya gosip tentang hal yang positif, misalnya Anda digosip tentang kenaikan jabatan, itu dalam hati ada semacam doa gitu, semoga terjadilah demikian. Tetapi ketika gosipnya adalah hal yang negatif tentang Anda, itu yang terjadi adalah kemarahan. Karena Anda tahu apa isi gosipnya belum tentu benar demikian. Oke. Dan kalau kita cek sejarah gosip, itu sejarahnya sudah sangat tua. Sejak manusia pertama ada, itu sudah ada gosip. Kita ingat cerita Hawa. Hawa, dia bergosip dengan ular tentang kebijakan Tuhan. Jadi awalnya itu ular bilang kepada Hawa, "You petik buah yang ada di tengah taman itu." Tapi Hawa bilang, "Iya, kami itu boleh. Semua buah di taman ini boleh kami makan. Tapi ada satu buah yang tidak boleh kami makan, yang itu di tengah itu." Ular bilang, "Gini, itu kan Tuhan sengaja supaya kalau kalian makan itu kalian pasti akan sama seperti dia." Ini sudah ada gosip, dan gosipnya itu levelnya premium ya, karena mereka bergosip tentang kebijakan Tuhan. Jadi gosip itu sejarahnya sudah sangat tua. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian tentang gosip, tapi dari perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis ada tokoh namanya Simmel. Nah, Simmel memang tidak membahas tentang gosip itu secara panjang lebar, tetapi dia fokus membahas tentang rahasia. Jadi bagi Simmel, relasi antara dua orang atau relasi antar manusia itu salah satunya diikat oleh apa yang disebut dengan rahasia. Jadi ada rahasia yang mengikat dua orang ini. Saya tahu rahasia Anda tahu rahasia saya. Dan kita itu terikat kuat karena kita saling mengetahui rahasia kita masing-masing. Dan menurut Simmel, itu relasi itu bakal hancur karena ada dua faktor. Faktor pertama adalah satu di antara dua orang ini membongkar rahasianya ke publik. Membongkar rahasia kita ke publik. Jadi relasi kita rusak karena ada yang membongkar rahasia itu. Faktor kedua adalah ada pihak luar yang membongkar rahasia kita. Nah, pihak luar ini yang membongkar rahasia kita itu dia mulai dengan apa yang disebut dengan kepo, pingin tahu. Ya, pingin tahu. Kemudian terciptalah apa yang disebut dengan gosip.
Jadi gosip adalah usaha untuk menerobos rahasia. Jadi usaha untuk menerobos rahasia tersebut dengan gosip. Ya. Menurut Simmel, kalau misalnya dalam masyarakat yang terdiferensiasi, misalnya masyarakat di kota, itu orang selalu menjaga privasinya. Jadi antara pihak yang satu dan pihak yang lain, itu orang menjaga privasi. Hal pribadi saya, orang lain tidak boleh tahu atau tidak perlu tahu. Dan orang tidak mau tahu dengan urusan orang lain. Ya, masyarakat yang sudah terdiferensiasi misalnya. Dan itu gosipnya lebih banyak gitu. Karena ada terlalu banyak hal-hal rahasia di situ. Ya. Sedangkan dalam masyarakat yang tidak banyak terdiferensiasi sosial, itu masyarakat yang itu misalnya masih di kampung-kampung halaman kita misalnya, mereka sudah saling tahu siapa Anda gitu ya. Sudah saling tahu siapa Anda. Jadi sebenarnya tidak rahasia. Meskipun demikian, ada hal yang orang tidak mau ceritakan, orang tidak mau memblow up itu secara vulgar. Maka itu yang disebut dengan rahasia umum. Jadi rahasia umum artinya orang sudah tahu tentang hal itu, tapi orang tidak mau memblow up informasi itu. Jadi rasanya tidak tega membongkar. Jadi itu namanya rahasia umum. Ya, rahasia umum. Dan gosip pun bertebaran juga di situ, tapi dengan cara yang lain. Nah, gosip itu kalau dilakukan, dia punya dua goal. Satu, orang bisa tahu rahasia itu secara tepat, artinya informasi yang dirahasiakan mereka bisa tahu, mereka bisa bongkar apa adanya. Tetapi gosip juga bisa bermuara pada penciptaan cerita baru dengan bumbu yang lebih segar, ya, dan lebih nikmat disajikan dan disantap oleh publik, ya. Dan orang menikmati itu, ya. Jadi orang lebih menikmati gosip jenis kedua, ya. Jadi gosip kadang-kadang itu tujuan gosip sebenarnya bukan hanya untuk menerobos rahasia, tapi poin kedua adalah gosip juga menceritakan cerita yang lebih menarik, mengemasnya dengan lebih nikmat, walaupun itu tidak sesuai dengan inti dari rahasia itu. Ya, jadi saya hanya ingin menjelaskan bahwa gosip itu adalah bagian dari hidup kita, dan kita berenang dalam arus gosip. Yang kedua, saya mau katakan bahwa gosip itu hadir karena ada rahasia di antara kita. Lalu yang ketiga, ternyata gosip, rahasia, dan juga pengkhianatan itu juga ada dalam ilmu sosial, khususnya dalam sosiologi. Anda wajib membaca karya-karya Simmel yang ngomong tentang rahasia. Terima kasih.